Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu wa ala ikhwanih. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para habaib, para masyayikh, para asatidz yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan di tempat ini, tempat yang penuh mubarakah, di tempat Arba'in An-Nabawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ma min qaumin jalasu fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Jadi ketika seseorang duduk di majelis seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita sakinah, wa ghasyahumur rahmah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita rahmat, wa haffathumul malaikah, dan dijaga oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menyebut-nyebut kita, yang kita senantiasa duduk di majelis seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mencari majelis itu bengkel, ya, bukan pengkaderan malaikat. Kalau dia bengkel, berarti yang rusak itu menjadi baik, yang awalnya mungkin kurang baik menjadi baik, yang awalnya dia baik menjadi lebih baik, sehingga ketika kita duduk di majelis seperti ini, kita mencari ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Hudzaifah ibnul Yaman ini seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan sahibus sir, orang yang mengetahui rahasia-rahasia, sampai-sampai sahabat yang mulia Umar ibnul Khattab bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, "Wahai Hudzaifah, apakah saya termasuk orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Hudzaifah mengatakan, "Tidak." Ya, itulah kelebihan dari Hudzaifah ibnul Yaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata Hudzaifah, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr." Manusia kebanyakan bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu, kata Hudzaifah, "wa kuntu as'aluhu 'anil syarr." Akan tetapi saya senantiasa bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Kenapa? Tujuannya apa? Makhafatan ayudrikani, saya khawatir saya akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, saya ulangi lagi, bahwa cinta itu butuh ilmu, ya. Sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, bahwasanya ketika saya duduk dengan salah seorang yang sementara mengambil, kebetulan beliau itu dari Yaman Hadramaut, mengambil S3 di Universitas Islam Madinah, duduk bersama saya satu halaqah di Masjid Nabawi. Pada saat itu beliau mengatakan cerita yang sangat bagus sekali, bahwa itu habbatus sauda syifa'u kulladain, ya, jintan hitam obat segala penyakit. Tiba-tiba di titik ba itu, di samping titik ba itu jatuh kotoran cicak, taks, pas di samping titik huruf ba, yang awalnya habbatus sauda syifa'u kulladain menjadi hayyatus sauda syifa'u kulladain, yang artinya
ular hitam obat dari segala penyakit. Yang awalnya jintan hitam obat dari segala penyakit berubah menjadi ular hitam obat segala penyakit, sehingga orang itu cari ular hitam dan dia makan, akhirnya dia meninggal dunia. Ini apa? Karena semangat itu juga butuh ilmu. Bayangkan, cuman kotoran cicak menyebabkan orang meninggal dunia, padahal habbatus sauda syifa'u kullada'in, itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di satu halaqah juga di Masjid Nabawi, saya kebetulan pada saat itu sementara mengambil sanad Al-Fatihah. Setelah saya membaca sanad Al-Fatihah, ada orang membaca pas di ihdinas siratal mustaqim, ya, di surah Al-Fatihah. Ini yang lucu, ihdinas siratal mustaqim, nah, itu tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim, saking ingin fasihnya sod dia ganti dengan sya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke dalam polisi yang lurus, ya. Jadi syurtiyun itu kan artinya polisi, ya. Kemudian ada lagi sod dia ganti dengan sa, dan to dia ganti dengan ta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke dalam kepiting yang lurus, ya. Dia cari itu kepiting, ya, supaya kepiting berikan dia jalan yang lurus. La ilaha illallah, ini musibah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita cinta, tidak sebatas cinta tetapi juga butuh ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, salasun muhlikat, ada 3 dosa yang membinasakan. Yang pertama apa? Syuhun muta', pelit yang ditaati. Dalam bahasa Arab, ya, pelit itu ada 2. Ada namanya bakhil, ada namanya syuh. Kalau bakhil, dia hanya pelit kepada orang lain. Tapi kalau syuh, jangankan sama orang lain, sama DP diri sendiri, la ilaha illallah, sangat pelit. So lapar ada uang, tidak mau beli makanan. Karena apa? Karena memang dia so syuh, ya. Jadi bedakan antara bakhil dengan syuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Hasyr, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijauhi dari syuh, dari bakhil itu kepada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keberuntungan. Makanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ya, orang yang bakhil apa? Ketika seseorang disebutkan namaku namun dia tidak berselawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi menggunakan kata apa? Al-bakhil. Karena apa? Tidak mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum muttabi'ul hawa, berhati-hatilah kalian untuk mengikuti hawa nafsu, ya. Kata Nabi Muhammad SAW juga dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu itu jauh dari hidayah. Kita duduk di tempat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tidak, tetapi hidayah. Banyak orang yang kuat tapi tidak bisa melangkah di majelis seperti ini. Banyak orang yang sehat tapi dia tidak bisa melangkah di majelis seperti ini, ya. Ingat bahwa kita datang di tempat kebaikan bukan karena kebaikan kita, tetapi kita datang di tempat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'jabul mar'i bi nafsihi, seseorang yang merasa ujub dengan dirinya. Kalau seseorang itu di dalam hati seseorang telah bercokol ujub kepada dirinya, ketahuilah
sedangkan kebaikan orang lain dia tidak mengetahui, apalagi keburukan dirinya sendiri. Kalau saja keburukan dirinya sendiri dia tidak mengetahui, bagaimana dia mengetahui kebaikan orang lain? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik itu adalah senantiasa dia tawadhu lil haq, dia senantiasa merunduk dengan kebenaran. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan al-haqqu ahaqqu ayyuttaba, kebenaran itu lebih berhak untuk kita ikuti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi kita datang di tempat ini untuk membersihkan hati kita. Kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada benarnya maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya maka itu datang dari syaitan laknatullahi alaih, dan dari diri saya pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wallahu a'lam bissawab, wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.